Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun salam genre. Jawabnya teman-teman salam ya. Bagi yang belum tahu, ini adalah salam dari remaja berencana atau dari PIK, mungkin teman-teman yang sekolahnya dulu pernah ikut PIK atau di universitas teman-teman. Nah, sebelum kita berbincang lebih lanjut, kenalin, aku Arbi Tius Hendro, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Metro, Prodi Hukum. Nah, teman-teman, kesempatan kali ini Arbi sedang dalam proses pemilihan Duta Generasi Berencana Universitas Muhammadiyah Metro. Mohon dukungannya, teman-teman. Nah, teman-teman, berbincang mengenai Duta Generasi Berencana, dalam salah satu proses seleksinya adalah Arbi harus membuat program. Nah, teman-teman bisa lihat di atas, ini adalah program Arbi. Mohon maaf teman-teman kepotong. Jadi, program Arbi itu kasih nama atau Arbi kasih judul Fihum Dealing, yang artinya adalah finansial, hukum, media, dan lingkungan. Nah, teman-teman, kenapa sih Arbi memilih program ini? Karena saat ini jika ditinjau dari ekonomi, bahwasanya ekonomi dunia sedang turun. Bahkan Indonesia juga terdampak hal itu. Yang kedua, hukum. Teman-teman mungkin pernah baca berita detik akhir-akhir ini bahwasanya Indonesia mendapatkan predikat terendah dalam etika atau kesopanan dalam daring, teman-teman. Yang ketiga adalah media. Saat ini siapa sih yang tidak menggunakan media, tidak menggunakan sosial media? Nah, teman-teman, kita akan bahas secara komprehensif mengenai Fihum Dealing ini, yaitu finansial, hukum, media, dan lingkungan. Yang pertama adalah finansial. Bagaimana tidak kita tidak memikirkan adanya finansial di masa depan? Saat ini, remaja sangat mengidam-idamkan akan kesuksesan. Misalkan nih, banyak sekali sekarang pemuda-pemuda, remaja-remaja yang sudah sukses di kalangan ini. Bukan nonton video terus nanti dibayar ya, bukan hal itu aja. Nah, teman-teman, hari ini kita harus mulai sadar bahwasanya finansial itu sangat dibutuhkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, dengan adanya program Sadar Finansial ini, teman-teman nanti akan diajarkan bagaimana cara memanage, mengatur, dan mengeluarkan keuangan-keuangan itu menjadi efektif dan berguna tentunya. Tidak hanya itu, teman-teman, nanti teman-teman juga akan bisa berinvestasi dan lainnya karena hal itu. Nah, teman-teman, nomor 3 yaitu media. Nah, sekarang siapa sih yang tidak menggunakan media kan? Atau tidak menggunakan alat untuk menyebarkan sesuatu? Saat ini kan teknologi sudah sangat canggih nih. Pasti teman-teman punya tujuan-tujuan tertentu dalam menggunakan media. Entah untuk menjadi memorial atau menjadi pengajak untuk mengajak sesuatu hal, atau teman-teman juga menggunakan media untuk hal-hal yang lainnya, berbisnis atau yang lainnya. Nah, yang keempat itu adalah lingkungan. Teman-teman, saat ini Indonesia banyak sekali kejadian fenomena alam yang sudah tidak terduga lagi. Bahkan saat ini prediksi hujan atau kemarau itu sudah sangat susah sekali ditebak. Biasanya bulan saat ini sampai bulan ini akan terjadi kemarau. Biasanya bulan ini sampai bulan ini akan terjadi pancaroba. Tetapi saat ini tidak bisa ditentukan lagi, bahkan sudah tidak diprediksi lagi bahwa sekarang ini lingkungan sudah sangat Nah, teman-teman, itu tadi finansial. Kita beranjak kepada sadar hukum. Sadar hukum bukan berarti teman-teman harus memiliki permasalahan yang harus diselesaikan secara hukum. Tetapi teman-teman, bagaimana caranya kita sadar batasan mengenai hukum itu sudah bisa diartikan kita sudah sadar hukum. Nah, teman-teman sekalian, saat ini remaja banyak sekali yang apatis dengan hukum. Biasanya hukum itu dikaitkan dengan politik. Saya tidak mau berkecimpung dengan politik. Nah, bukan itu teman-teman. Hukum bukan berarti hanya politik. Hukum itu bagaimana kita bisa berkontribusi untuk negara, untuk tahu batasan, untuk tidak melanggar hukum, untuk mengetahui hak-hak orang lain, itu sudah bisa dikatakan hukum. Nah, teman-teman saat ini harus mulai sadar terkait dengan hukum. Bagaimana teman-teman tahu batasan, bagaimana teman-teman menghargai orang lain. Itu adalah hukum sebagian. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah sadar media.
di Sadar Media ini bukan teman-teman harus menjadi selebgram, bukan. Tapi teman-teman bagaimana cara kita bisa memaksimalkan media itu untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan, termasuk diri kita sendiri. Misalkan nih, teman-teman punya program di sosial media teman-teman. Kayak misalkan nih, harus membuat konten ini terkait dengan ini. Teman-teman misalkan suka yang traveling, teman-teman bisa ngasih tips dan trik traveling. Misalkan ada yang suka matematika, teman-teman bisa memaksimalkan matematika itu dalam konten. Contohnya Jerome Pauline, di dalam YouTube-nya dia mengajarkan matematika, tapi juga bagaimana lifestyle dia dalam menangani matematika. Kalau aku sendiri sih sukanya berbicara dengan orang, maka aku membuat cerita Arbi, teman-teman. Itu Arbi bisa berkomunikasi dengan orang lain yang bertujuan untuk membagikan hal yang penting ataupun informasi terkait hal-hal yang penting bisa Arbi share di cerita. Nah, teman-teman, yang keempat ini adalah sadar lingkungan. Teman-teman tahu tidak? Indonesia ini menjadi urutan nomor 2 negara penyumbang plastik sampah terbanyak di dunia setelah China. Dan Ibu Susti Pujiastuti mengatakan Indonesia ini menghasilkan 64 juta ton per tahun sampah plastik yang masuk ke dalam lautan. Nah, teman-teman perlu sadari bahwasanya plastik akan menjadi mikroplastik dan akan dikonsumsi oleh ikan. Secara tidak langsung kita juga akan mengkonsumsi ikan, di dalam ikan ada mikroplastik. Itu sangat bahaya sekali, teman-teman. Nah, mulai dari sekarang ini, teman-teman harus sadar penggunaan single use plastik itu sangat berbahaya. Mungkin teman-teman yang sudah kenal Arbi selalu menggunakan tote bag kemanapun Arbi pergi. Kenapa? Karena dalam rangka Arbi mencegah penggunaan plastik sampah sekali pakai. Nah, teman-teman juga harus move nih untuk beralih kepada kehidupan yang lebih sehat. Teman-teman, itu tadi 4 program Arbi. Ketika Arbi nanti terpilih menjadi duta generasi berencana, insya Allah Arbi akan realisasikan. Nah, tanpa bantuan teman-teman juga Arbi tidak bisa merealisasikan hal ini. Nah, teman-teman ingat ya, Vihum Dealing itu adalah program dari Arbi. Ketika nanti Arbi terpilih, kalau misalkan Arbi lupa mohon diingatkan. Dan juga teman-teman mohon dukungannya untuk segera merealisasikan Vihum Dealing ini, yaitu finansial, hukum, media, dan lingkungan. Mungkin itu aja teman-teman kali ini dalam video ini. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang lain, silahkan komen ya teman-teman. Nanti insya Allah Arbi jawab. Dan salam genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.